saya prihatin juga dengan kondisi kita di desa, di OEKAM, yang mana anak-anak di sini lebih menghabiskan waktu untuk bermain. Nah, kita berpikir untuk bagaimana mereka boleh tetap bermain tetapi dengan cara yang lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi dengan cara-cara yang setidaknya bisa memberikan mereka satu pengetahuan baru juga. Nah, cara itu bisa diwujudkan hanya melalui kelompok belajar. Saya memilih kembali ke kampung karena memang sudah niat untuk kembali dan berbuat sesuatu di kampung. Ya, kemudian saya prihatin juga dengan kondisi kita di desa, di OEKAM, yang mana anak-anak di sini lebih menghabiskan waktu untuk bermain. Nah, kita berpikir untuk bagaimana mereka boleh tetap bermain tetapi dengan cara yang lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi dengan cara-cara yang setidaknya bisa memberikan mereka satu pengetahuan baru juga. Nah, cara itu bisa diwujudkan hanya melalui kelompok belajar atau ya komunitas baca seperti itu. Jadi setelah kembali, saya dan teman-teman beberapa orang di desa kita berdiskusi lalu membentuk komunitas baca dengan nama Gubuk Literasi Permata OEKAM. Jadi di komunitas itu kita ajar mereka, kita kasih pengenalan literasi dasar untuk membaca, menulis dan menghitung. Karena memang anak-anak usia SD dan juga SMP, jadi untuk sementara kita fokusnya ke situ. Apabila setelah penguatan literasi dasar ini membaca, menulis dan menghitung sudah baik, kita akan beranjak ke konsep-konsep yang agak satu tingkatan di atas seperti itu. Jadi kita mau hadirkan pendidikan kontekstual atau misalnya pengenalan budaya dan lain sebagainya, itu akan kita lakukan. Hal yang saya dapatkan selama berproses di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi itu sebenarnya yang pertama itu adalah tekad yang kuat dari dalam diri sendiri. Itu yang pertama, tekad untuk terus belajar gitu. Mulai mengenyam pendidikan formal dari sekolah dasar itu kan mulai dibentuk, diperkenalkan dengan nilai pendidikan itu seperti apa. Kemudian beralih ke jenjang SMP. Nah, setelah sampai di SMP akhirnya sudah mulai mengerti, dan waktu itu sempat terlibat juga di organisasi siswa intersekolah OSIS, sempat jadi bendahara OSIS, dan semua proses kegiatan di sekolah itu kita dikasih tanggung jawab, dikasih tugas untuk menghandle. Artinya proses pembentukan jati diri itu mulai dari situ. Kemudian di bidang akademik pun demikian. Saya ada meraih beberapa prestasi, misalnya juara kelas sampai juara umum. Nah, itu saya raih, dan itu saya raih mulai dari sekolah dasar. Kemudian SMP, lalu setelah itu beranjak ke SMA, artinya sudah mulai beranjak ke remaja menuju ke SMA. Mau dibilang proses pembentukan jati diri sesungguhnya itu ada di SMA. Ya, jadi sudah mulai mengerti sedikit-sedikit hal yang baik, yang mana hal yang tidak baik, yang mana kita mulai lakukan. Kemudian didukung dengan didikan dari keluarga, dari saudara yang ada di rumah, sehingga
artinya didikannya keras begitu. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Jadi ketika di SMA juga banyak hal saya belajar, prestasi juga di bidang akademik, selalu meraih juara kelas, juara umum, sempat bersaing dengan teman-teman. Akhirnya di kelas 2 waktu itu dipercayakan untuk menjadi wakil ketua OSIS. Nah, setelah itu di kelas 3 dikasih kesempatan untuk jadi anggota Paskibraka di tingkat kecamatan bersama dengan kedua orang teman saya. Beranjak dari SMA memutuskan untuk kuliah. Ya, jadi waktu itu orang tua keinginannya memang mau kuliah, tetapi harus tahan 1 tahun. Istilah 1 tahun di luar, nanti tahun berikut baru kuliah karena masih ada kakak yang kuliah. Tapi saya memutuskan untuk tetap harus lanjut. Jadi sendiri sembunyi pergi daftar di kantor pos Niki-Niki karena waktu itu daftarnya lewat kantor pos. Setelah mendaftar ada jadwal tesnya di Undana, saya pergi tes dan lolos. Setelah lolos baru saya kasih tahu orang tua kalau sudah lulus di Undana, prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, akhirnya orang tua mulai sepakat untuk saya tetap melanjutkan studi. Dan satu hal yang tadi bahwa niat dan keinginan untuk terus belajar itu yang akhirnya membawa saya mulai berproses perlahan-lahan, mulai menguatkan apa yang sudah saya dapat sejak SD, SMP hingga SMA. Saya menguatkan itu ketika saya ada di bangku kuliah. Ya, mulai masuk semester 1 saya juga mengenal organisasi ekstra kampus. Nah, itu saya mulai terlibat di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI cabang Kupang. Saya mulai berproses di situ. Jadi kuliah dan organisasi itu jalan beriringan. Saya masuk kuliah 2014. Saya bergabung di GMKI juga 2014. Ya, sudah mulai berproses, akhirnya mulai belajar, mencari hal-hal lain, belajar untuk mencoba tantangan baru di dunia organisasi. Nah, sementara di dunia kampus juga tetap saya ikuti alur dan tidak ada satu hal yang buat saya sampai harus istilahnya molor dan lain sebagainya. Semuanya saya jalani dengan baik. Nah, proses di kampus saya ikuti dengan baik, saya kuliah sebagaimana biasa. Nah, ketika berada di semester 6, saya dipercayakan jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ prodi PPKN FKIP Undana. Di situ saya bersama dengan teman-teman pengurus tahun itu 2017 kita ada melakukan beberapa kegiatan. Itu ada kegiatan-kegiatan yang kita buat selama ada di kepengurusan di HMJ. Sementara kegiatan di luar juga tetap saya ikuti kegiatan GMB. Kemudian saya sempat juga tergabung dengan beberapa komunitas di luar, bergabung juga di Pemuda Kristen, Pemuda Gemit, Diaspora dan Windows Sapa. Saya belajar di situ juga. Kemudian berpindah lagi ketika saya naik semester, saya dipercayakan lagi menjadi ketua BEM, ketua BEM FKIP Undana tahun 2018. Nah, di situ ada banyak tantangan yang datang, di mana saya harus berusaha untuk menyelesaikan studi, sementara di sisi lain masa di BEM itu belum selesai. Jadi saya harus pending tahan studi dulu. Saya selesaikan tanggung jawab saya selama di BEM 1 tahun. Setelah itu baru saya wisuda. Jadi saya wisuda di semester 9 waktu itu. Nah, setelah itu artinya ini pengalaman-pengalaman yang saya alami, yang saya lakukan ketika ada dalam bangku pendidikan, baik itu dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, setelah wisuda saya ditawar oleh orang tua, oleh kakak-kakak, bagaimana kalau misalnya mau lanjut studi. Saya bilang saya siap, tapi saya mau coba untuk lamar beasiswa LPDP. Tapi karena berbagai keterbatasan saat itu, jadi akhirnya LPDP gagal. Kita dengan orang tua sepakat untuk saya tetap kuliah dengan biaya mandiri. Nah, ketika kuliah saya memutuskan untuk ke Jogja untuk lanjut studi di sana di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya daftar jalur seleksi berbasis komputer
dan tesnya waktu itu di Jogja. Saya lolos gelombang kedua. Setelah itu mulailah mengikuti proses perkuliahan di tingkat pasca sarjana, dan saya baru menyelesaikan studi S2 itu di tahun 2021 ini, tepatnya bulan November kemarin tanggal 27 saya wisuda.